Umat Islam percaya kitab suci Al-Quran mengandung semua perkara penting, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, hingga peristiwa alam. Oleh karena itu, perkembangan ilmu sains juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan, beberapa penemuan baru di abad ke-20 juga dipercaya tertulis di Al-Quran. Berikut fenomena sains yang tertulis di Al-Quran. Selamat datang di Ruang Intens. Namun sebelum lanjut, subscribe dan aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan info dan fakta menarik yang ada di dunia ini. Api di dasar laut dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran Surah At-Tur ayat 6. Fenomena alam yang disebutkan dalam Al-Quran ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Zbagovich, dan Yuri Baksdanov, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, menemukan fenomena api di dasar laut saat mereka sedang meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Peneliti ini menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Fenomena ini bisa kamu temukan di pertemuan air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania. Sains menyebutkan hal ini terjadi karena perbedaan karakteristik dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan Lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan Al-Quran 14 abad silam dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun di antaranya memiliki batasan. Wallahu a'lam bishawab. Gunung Pelangi di Cina. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Quran Surah Al-Fatir 35 ayat ke-27. Gunung Pelangi berada di area Taman Nasional Zhangye Dangsha Geological Park. Kota terdekatnya yaitu Zhangye, yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Gansu, Cina. Dinamakan Gunung Pelangi karena gunung ini memiliki warna-warni yang seperti pelangi. Ada warna merah, orange, putih, hingga biru, mirip seperti spektrum warna pelangi. Gunung Pelangi ini memang disebut dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Fatir ayat ke-27. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Allah menciptakan gunung-gunung yang diantaranya ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warna, dan ada pula yang hitam pekat. Wallahu a'lam bishawab. Garis edar tata surya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Allahu a'lam bishawab.
terbentuknya air hujan. Kita waktu sekolah dijelaskan bagaimana cara hujan terjadi, bukan? Namun jauh sebelum peneliti mengetahui bagaimana hujan terjadi, Al-Quran telah menjelaskannya di surah Ar-Rum ayat 48 hingga 49. Uap air yang terkumpul di langit ditampung oleh awan, kemudian terjadilah kondensasi, yaitu peristiwa berubahnya uap air menjadi kristal es di awan. Setetes demi setetes air tersebut berkumpul dalam awan. Tetesan air tersebut mengembun, menabrak, hingga berkumpul menjadi satu. Akibatnya, awan semakin berat karena semakin banyak kandungan airnya. Ketika awan telah menjadi sangat berat, awan tak dapat lagi menampung air, maka perlahan air di awan mencair dan jatuh ke daratan. Tahapan ini dikenal dengan istilah presipitasi, yaitu peristiwa pencairan awan menjadi butiran air. Butiran air dari awan yang jatuh ke daratan disebut sebagai hujan. Air hujan yang jatuh ke daratan kemudian kembali lagi ke tanah, sungai, danau, hingga laut. Lalu berulang lagi ketiga tahapan itu sampai terjadi hujan lagi. Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turut mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Quran Surah Ar-Rum ayat 48 hingga 49. Wallahu a'lam bishawab. Ledakan raksasa Big Bang. Dan apakah orang-orang kafir mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat di atas berhubungan dengan peristiwa terbentuknya alam semesta. Kita tinggal mengenal teori ini dengan nama Big Bang, di mana kajiannya berdasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini disampaikan di dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 30. Wallahu a'lam bishawab. Sidik jari manusia. Sebelum akhir abad ke-19, orang menganggap sidik jari sekedar lengkungan pada jari tanpa arti. Padahal, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Galton akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada 1880. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3. Wallahu a'lam bishawab. Sungai di dasar laut. Fenomena sungai di bawah laut ini ditemukan ilmuwan asal Perancis, Jacques Cousteau, saat menelusuri bawah laut di Cenote Angelita, Meksiko. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Kemudian dia menyelam lebih dalam lagi dan menemukan sungai yang ada di dasar laut. Sungai ini juga ditumbuhi daun-daunan dan pepohonan. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan
yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi beberapa fakta dengan fenomena alam yang ada di bumi dan ternyata sudah ada di dalam Quran. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Terima kasih sudah menonton.